Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada siang hari ini kita bertemu lagi di program edukasi GK Invest Cabang Semarang. Bersama saya Rudi Oktrianto dari R&D GK Invest Cabang Semarang. Nah, untuk hari ini di hari Kamis tanggal 9 Juni 2022, hari ini seperti biasa di hari Kamis kita akan memberikan sedikit gambaran ya mengenai market. Kalau biasanya kita live trading, tapi untuk siang ini kita materi khususnya kita akan membahas mengenai euro, mata uang euro. Karena nanti jam 18:45 waktu Indonesia bagian Barat, Bank Sentral Eropa nanti akan mengadakan meeting dan merilis. Mungkin hari ini mungkin sudah meeting nih ya, sudah meeting dan nanti akan merilis hasil meetingnya mengenai suku bunga nih yang diperhatikan karena beberapa pejabat penting dari anggota Bank Sentral Eropa ini menginginkan kenaikan suku bunga seperti bank sentral dari negara lainnya juga sama. Jadi mereka menaikkan suku bunga karena inflasinya tinggi ya untuk meredam laju inflasi. Jadi salah satu jalan yang ditempuh oleh Bank Sentral adalah dengan menaikkan suku bunga. Nah, dengan menaikkan suku bunga otomatis untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Nah, seperti itu. Nah, pada kesempatan hari ini, nanti khususnya jam 18:55, Bank Sentral Eropa akan merilis mengenai suku bunga dan diperkirakan suku bunganya masih masih sama ya, masih tetap ya suku bunga tetap. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana pergerakan euro, kemudian kita membahas mengenai bank sentral, perekonomian di zona Eropa. Sebelum menuju ke arah ke sana, kita membahas dulu mengenai program promo yang ada di GK Invest. Nah, kebetulan di bulan Juni kita lagi ada promo ya, beberapa promo yang mungkin bagi Anda yang belum tahu nih. Nah, kalau yang sudah sering ikut online kami ya mungkin sudah paham lah ya. Nah, ini mungkin bagi yang belum tahu. Jadi bagi Anda yang saat ini sedang bergabung bersama kami di Zoom meeting ataupun di channel YouTube GK Invest Semarang Indonesia. Oh ya, yang di YouTube jangan lupa di like, di apa namanya subscribe, kemudian diklik loncengnya, di like, kemudian di komen. Oke, untuk promo yang pertama nih bagi Anda yang mungkin belum tahu kalau di GK ada beberapa promo di bulan Juni. Promo yang pertama yaitu free swap. Jadi jika Anda membuka akun, real akun di bulan ini dengan minimal deposit paling sedikit nih, paling kecil sekitar $500 atau 5 juta rupiah ya pakai kurs $1 10.000. Nah, itu Anda akan berkesempatan untuk mendapatkan fasilitas free swap. Jadi bebas biaya menginap. Jadi Anda bisa memaksimalkan profit Anda dan mungkin bagi Anda yang transaksi suka menggunakan teknik locking, nah ini kan tidak ada tambahan biaya menginap jika masuknya $500. Nah, seperti itu. Silakan Anda manfaatkan untuk promo ini di free swap dengan mulai deposit minimal $500. Kemudian untuk promo yang kedua, nah ini di hari promo Hari Pancasila ya bulan bulan Juni maksudnya. Selama bulan Juni kan termasuk bulan Pancasila lah ya karena tanggal 1 Juni itu kan lahirnya Pancasila. Nah, untuk memperingati uh, bulan Pancasila, GK Invest kita lagi ada promo untuk bulan Juni ini dengan deposit $500 free swap tadi sama kemudian untuk deposit $1.000 atau 10 juta rupiah pakai kurs $1 10.000, Anda akan mendapatkan fasilitas selain yang pertama free swap, kemudian Anda juga mendapatkan tools trading yaitu auto chartis, dan yang ketiga Anda juga mendapatkan tools trading GK Invest yaitu namanya trading sentral. Nah, ini bagi Anda yang suka sinyal-sinyal atau suka analisa auto chartis, yang mana suka menganalisa menggunakan pola grafik atau pattern. Nah, saya rasa
cocok bagi Anda untuk mendapat apa ya, tambahan pengalaman, tambahan pengetahuan nih mengenai auto chartis. Nah, kemudian bagi Anda yang suka transaksi menganalisa menggunakan indikator, ini pun juga cocok kalau Anda misalnya menggunakan trading sentral. Karena trading sentral ini dalam menganalisa itu menggunakan basisnya dari indikator. Ada Bollinger Band, ada Parabolic, ada Moving Average, kemudian ada RSI, dan ada trend line. Nah, ini Anda bisa mengakses trading sentral yang khususnya suka menganalisa menggunakan indikator. Indikator analisa ya, seperti di MetaTrader. Nah, silakan Anda manfaatkan promo ini dengan minimal deposit $1.000. Anda akan mendapatkan tools trading, auto chartis, dan trading sentral. Kemudian untuk Anda yang deposit $1.500 atau 15 juta pakai kurs 11.000, Anda akan mendapatkan tiga-tiganya tools trading GK Invest, yaitu trading sentral, auto chartis, dan MT5 booster. Selain itu juga dapat fasilitas free swap. Nah, ini bagi Anda yang suka menganalisa menggunakan sentimen trader, sentimen market, kemudian korelasi. Nah, itu Anda bisa mengakses di MT5 booster yang hanya bisa diakses mengenai PC ya, model desktop. Nah, karena yang untuk model handphone juga belum rilis ini dari MT5 boosternya. Nah, jadi bisa mengakses menggunakan laptop atau PC. Nah, silakan Anda manfaatkan untuk promo bulan Pancasila ini di bulan Juni. Mulai $500 free swap, $1.000 dapat fasilitas free swap, auto chartis, trading sentral, dan $1.500 dapat free swap, trading sentral, auto chartis, dan MT5 poster. Oke, itu untuk promo yang kedua. Kemudian untuk promo yang ketiga, ini bagi Anda yang ingin liburan musim panas. Nah, liburan musim panasnya bisa di luar negeri, bisa juga di Pulau Dewata Bali. Bisa Anda pilih mau liburan ke Thailand, Turki, Maldives Island, Kapadosia, ataupun ke Dubai. Semuanya sudah include, termasuk tiket pesawat, biaya penginapan, transportasi, dan sarapan pagi. Nah, untuk keterangan lebih lanjutnya, silahkan Anda menghubungi tim marketing GK Invest Cabang Semarang atau kontak person Anda di GK Invest Cabang Semarang. Kemudian untuk promo yang terakhir, yaitu ada Kemilau Emas di hari kemenangan. Nah, ini bagi Anda yang suka transaksi XAUSD, suka transaksi emas. Nah, ini kesempatan Anda untuk mendapatkan emas fisik, emas antam. Caranya gimana nih? Nah, caranya Anda tinggal deposit, seperti yang sudah tertera di flyer. Deposit mulai $500, 750, 1.000, dan seterusnya sampai $5.000. Dan emas yang kita sediakan adalah mulai dari 1 gram sampai 10 gram. Syaratnya gimana nih? Kalau sudah deposit, nah ada syaratnya nih. Syaratnya minimal jumlah lot yang sudah tertera di flyer dan durasi trading. Nah, begitu akunnya sudah jadi, deal, tadi yang pertama itu yang dihitung, langsung dihitung. Oh, ini mulai hari pertama nih. Nah, gitu. Misalnya nih, katakanlah saya pengen emas 7 gram misalnya. Nah, 7 gram ini syaratnya misalnya saya deposit $3.000. Sudah sesuai depositnya. Sudah sesuai dengan kriteria. Nah, berpeluang untuk mendapatkan 7 gram emas. Lotnya yang dikejar, jadi pada 115 ya, 115 lot. Durasi trading 1 bulan. Promo ini kami tunggu sampai dengan tanggal 30 Juni. Akhir bulan ini nih yang terakhir. Nah, ini segera buka akun real, segera hubungi tim marketing GK Invest Cabang Semarang, bagaimana caranya bikin akun real, dan segera lakukan deposit. Kemudian jangan lupa kalau sudah deposit, Anda menghubungi kontak person Anda untuk ikut
program emas Kamilo emas di hari kemenangan sesuai dengan di depositnya gitu. Dan untuk batas klaim, misalnya Anda sudah lotnya sudah sesuai nih, depositnya juga sudah sesuai dengan emas yang diinginkan. Batas klaim kita batasi sampai tanggal 31 Agustus 2022. Oke, itu untuk promo yang ada di GK Invest selama bulan Juni. Ada 4 promo, silakan pilih mana yang sekiranya Anda inginkan. Pilih 4-4-nya juga boleh, pilih cuma 1-2 promo juga silakan. Tinggal Anda menghubungi tim marketing GK Invest Cabang Semarang. Baik, saya sudah membuat sedikit materi ya. Nah, kalau hari Kamis kita berbicara mengenai materi dan sedikit fundamental ya. Jadi untuk hari Selasa, hari Rabu, dan hari Jumat kita live trading. Nah, untuk nanti malam jam 18:45 Bank Sentral Eropa akan merilis mengenai, saya ulangi kembali nih, Bank Sentral Eropa akan merilis mengenai suku bunga. Suku bunga beberapa tahun terakhir memang Bank Sentral Eropa ini lebih suka untuk menahan posisi ya. Bukan menahan posisi, menahan suku bunganya 0%. Nah, seperti itu. Di saat bank-bank yang lainnya, Inggris sudah mulai menaikkan, Amerika juga sudah mulai menaikkan, Australia kemarin juga sama RBA itu juga sudah mulai menaikkan suku bunganya. New Zealand dollar juga sudah mulai menaikkan. Nah, kali ini giliran ECB atau Bank Sentral Eropa apakah malam ini menaikkan suku bunga atau menahan suku bunganya. Nah, yang perlu kita cermati ini. Seperti yang kita tahu bahwa suku bunga Bank Sentral Eropa ini memang 0% itu sejak 2016 ya, pertengahan 2016 sampai sekarang 2022. Ya kurang lebih berarti ada sekitar 6 tahun lah ya, 6 tahun ECB ini menahan suku bunganya untuk belum dinaikkan. Jadi masih suku bunganya masih 0%. Dan yang akan menggerakkan mata uang euro selain suku bunga dirilis, nanti jam 19.30 ada pers conference dari Gubernur Bank Sentral Eropa, Christine Lagarde, yang akan memberikan testimoni atau memberikan keterangan pers terkait suku bunga yang sudah ditetapkan misalnya seperti itu. Nah, karena akan mempengaruhi pergerakan euro. 18.45 rilis suku bunga, kemudian 19.30. Nah, ini 19.30 ini yang ditunggu-tunggu oleh para media pers untuk menanyakan bagaimana sih langkah kebijakan dari Bank Sentral Eropa kok misalnya nih kalau seandainya menahan suku bunga begitu lama. Di saat bank-bank negara maju itu sudah pada menaikkan suku bunga, tapi kok Eropa ini belum nih. Nah, itu nanti akan disampaikan oleh Christine Lagarde gitu. Tentu saja efek terhadap mata uang euro jika apa yang disampaikan oleh Gubernur Bank Sentral Eropa ini nadanya hawkish, itu akan membawa euro untuk terbang naik. Jadi kemungkinan akan menguat. Tapi kalau nadanya sedikit dovish, nah ini akan membuat harga euro akan terbenam atau melemah atau turun melemah. Nah itu nanti tergantung nanti jam 18.45 ketika rilis dan jam 19.30 ketika pers conference Gubernur Bank Sentral Eropa Ibu Christine Lagarde. Itu suku bunga di Eropa ya, jadi menahan suku bunga sudah cukup lama sekali di awal 2016 sampai sekarang masih ditahan. Bagaimana dengan tingkat inflasi nih? Kondisi inflasi di Eropa ini seperti apa? Nah, ini saya kutip dari trading ekonomi ya, dari Economic. Untuk inflasi di Eropa itu mengalami kenaikan. Ini kita lihat grafiknya nih. Mulai pertengahan COVID ya, pertengahan COVID.
pertengahan 2021. 2021 pertengahan itu berarti COVID sudah mulai menjalar di kawasan Eropa ya, termasuk Indonesia juga sudah mulai uh, banyak yang terserang COVID. Nah itu. Jadi kita lihat grafiknya dari bulan Juni 2021, kemudian uh, sampai saat ini tingkat inflasi di zona Eropa mengalami kenaikan. Jadi inflasi terus naik, tidak ada sideways-nya, ya kan? 2,2, 3%, 3,4%, 4,1%, 4,9%, 5%, sampai sekarang yaitu 8,1%. Sideways-nya cuma ini bulan April ya, Maret ke April 7,4%. Itu sedikit landai. Tapi setelah itu di laporan di bulan Mei naik langsung di 8,1%. Jadi mendekati harga tertinggi sepanjang masa ya. Dan untuk itulah pejabat Bank Sentral Eropa ini memang beberapa pejabat untuk mendorong Gubernur Bank Sentral Eropa untuk menaikkan suku bunga. Nah, cuman dari jawaban Gubernur Bank Sentral itu Bu Christine Lagarde mengatakan kemungkinan akan dinaikkan di bulan Juli, di bulan depan. Kalau mereka meeting kemungkinan dinaikkan di sana. Tapi juga tidak ada sesuatu yang mustahil untuk malam hari ini kalau misalnya mereka berubah pikiran dan menaikkan suku bunganya di bulan Juni, nah tentu saja akan memiliki dampak penguatan di mata uang Euro USD. Euronya menguat. Nah, gitu. Oh ya, ini Pak Ibo nih sudah Pak, sudah masuk nih. Maksudnya sudah masuk Zoom meeting gitu kan ya. Itu dari sektor inflasi. Jadi inflasinya menanjak dari pertengahan tahun 2021 sampai saat ini. Terakhir 8,1%. Jadi lebih tinggi daripada Amerika ya. Lebih tinggi daripada Amerika nih, untuk inflasi tahunan. Kemudian untuk inflasi bulanan. Nah, inflasi bulanan ini naik turun, kadang naik, kadang turun, kadang minus juga nih, pernah minus. Bulan Juli ya, sempat minus 0,1%. Dan untuk yang terakhir itu per bulannya naik dari 0,6% ke 0,8% untuk laju inflasi yang bulanan. Itu ya. Kemudian untuk jumlah pengangguran, nah ini cukup hebat sekali nih. Ketika dilanda COVID, banyak warga negara Eropa itu banyak yang menganggur, mungkin di PHK kali ya, sama kayak di Indonesia. Nah, banyak PHK di mana-mana, tapi seiring berjalannya waktu, kondisi COVID juga sudah mulai berangsur-angsur menghilang dari daratan, dari kawasan zona Eropa, dan dilanjutkan dengan menurunnya jumlah pengangguran. Tingkat penganggurannya turun tuh dari 8%, 7,9, 7,1, terus sampai 6,8% untuk laporan di bulan April. Oh, sorry, di bulan Juni ya, tanggal 1 Juni ya, itu 6,8%. Jadi cukup hebat sekali untuk prestasinya di Bank Sentral Eropa ini dalam mengurangi jumlah orang yang warga negara yang menganggur. Terakhir 6,8%. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan Pak Wibo nih, apa bedanya inflasi di Eropa atau Eropa tahun meningkat, maksudnya gimana nih? Tahun 2021 kali ya. Mungkin kurang 2021 meningkat di tahun 2022. Nah, inflasinya memang meningkat karena juga ada beberapa faktor ya. Selain efek dari termasuk perang nih ya, perang Rusia
Ukraina itu juga pengaruh. Kemudian di uh, pertengahan setelah pasca COVID itu barang-barang sudah mulai naik, jadi memicu juga banyak apa namanya inflasinya juga ikut naik dan banyak faktor meskipun penganggurannya bisa diredam atau diturunkan, tapi inflasi yang ini yang belum bisa diredam. Nah, satu-satunya nanti malam nih apakah kebijakan Bank Sentral Eropa ini menaikkan suku bunga atau menahan suku bunga. Seperti itu, Pak Wibowo. Kemudian kalau kita lihat di sektor yang lainnya, oh ya ini langsung ke pergerakan ya, sebentar. Nah, ini untuk inflasi bulanan. Nah, ini untuk jumlah pengangguran. Jadi jumlah penganggurannya turun. Nah, ini PDB nih yang belum kita bahas. Jadi produk domestik bruto. Jadi produk domestik bruto ini menggambarkan 80% kondisi perekonomian suatu negara. Jadi dilihat dari angka PDB-nya. Nah, ini untuk PDB di zona Eropa untuk yang terakhir, laporan terakhir itu 5,4%. Jadi cukup bagus sekali naik ya. Bulan Juli pas awal COVID itu begitu turunnya cukup dalam ya. Bulan Juli 2020 ya. Itu COVID yang mana belum ditemukan vaksin. Nah, termasuk Indonesia itu juga apa namanya PDB-nya juga jatuh ya, turun. Jadi beberapa faktor apa namanya barang-barang ekspor itu udah bisa keluar negeri, kemudian impor pun juga berhati-hati, takutnya nanti ada virus COVID-nya. Nah, jadi benar-benar membuat pertumbuhan PDB di zona Eropa di pertengahan 2020 ini di bawah nol ya atau minus ya, minus sampai minus 14,7%. Jadi cukup dalam sekali dan ketika sudah ditemukan vaksin, banyak orang yang sudah pulih dan COVID pun juga sudah mulai berkurang. Dan hal ini kembali lagi membawa dampak ke PDB zona Eropa ini naik menjadi 14,7%. Jadi minus 14,7% naik kembali lagi ke 14,7%. Yang terakhir 5,4%. Nah itu. Jadi PDB ini memang memiliki apa ya pengaruh ke pertumbuhan perekonomian satu negara. Sehat atau tidak nih negara ini dilihat dari PDB-nya. Apa bedanya PDB dengan pengangguran? Nah, kalau PDB itu kan dilihat dari beberapa faktor ya. Beberapa faktor yaitu ada konsumsi, ada pengeluaran pemerintah, ekspor impor. Itu tercakup dalam angka PDB. Kalau pengangguran ini yang bedanya dengan apa tenaga kerja ya, tenaga kerja. Jadi tidak dihitung dalam PDB. Bedanya di situ. Jadi PDB yang dihitung itu pengeluaran, investasi, konsumsi, kemudian ada ekspor dikurangi impor. Itu PDB ya. Kalau pengangguran berdiri sendiri. Gitu Pak Wibowo. Oke, untuk PDB di Eropa cukup bagus untuk saat ini dan mudah-mudahan juga terus menanjak. Dan hal ini juga akan dibawa oleh anggota Bank Sentral Eropa untuk ikut meeting ya, dimitingkan, melihat beberapa faktor. Setelah itu baru mereka merumuskan suku bunga. Apakah suku bunganya tetap 0% atau mereka akan uh, menaikkan suku bunga seperti bank sentral yang lainnya nih. Soalnya bank sentral dari negara-negara maju juga sudah menaikkan suku bunganya. Nah, gitu. Oke, kita lihat untuk secara teknikal ya. Kita cek. Bentar, saya tulis dulu ini. Oh ya, ini. Saya geser dulu. Nah, untuk secara teknikal, untuk nanti pasca pasca apa namanya setelah Bank Sentral Eropa ini merilis suku bunga. Nah, ini yang harus kita warning nih. Jika skenario-nya nih ya, skenario-nya ketika Bank Sentral Eropa ini gagal memberikan
sinyal untuk kenaikan suku bunga sebesar 50 basis poin, harga euro akan turun. Kalau apa yang disampaikan Bu Christine Lagarde ini bernada dovish, maka euro akan turun. Kemungkinan akan menguji level 1,05 ribu. 5 digit ya, 5.000. Jadi hal ini yang harus dicermati kalau misalnya dia drop terlalu dalam. Nah, kita juga perlu lihat nih, apa nih yang disampaikan oleh Gubernur Bank Sentral Eropa nih. Apakah cuma sesaat untuk dovish, kemudian kembali lagi naik untuk Euro USD, atau benar-benar tidak ada kata-kata untuk menaikkan suku bunga. Nah, itu perlu yang kita cermati. Jadi, tanda-tandanya bisa dilihat dari apa yang nanti akan disampaikan ketika pers conference ya. Jam 19:30. Kemudian untuk suku bunga, jika suku bunga dinaikkan nih, nah suku bunga dinaikkan ya harga euro akan kembali lagi naik. Tapi dari beberapa analis juga melihat kemungkinan adanya kegagalan ekspektasi untuk hawkish, untuk euronya untuk naik dan lebih cenderung untuk terdorong turun. Nah, apakah ini rumor, apakah ini cuma isu? Rumornya sell euro, bisa juga faktanya nanti buy euro. Nah, sering terjadi seperti itu. Jadi lebih baik Anda menahan posisi dulu sebelum dirilis secara resmi apakah ECB akan menahan suku bunga atau menaikkan suku bunga. Kemudian dari Gubernur Bank Sentral Eropa Christine Lagarde tetap pada pendiriannya yang sebelumnya untuk menaikkan sebesar 25 basis poin atau 0,25%. Pidato yang kemarin ya. Pidato yang kemarin Gubernur Bank Sentral kemungkinan akan menaikkan 25% atau 0,25% itu di bulan Juli, bukan Juni nih. Nah, cuman tidak ada yang mustahil, mungkin juga bisa dinaikkan untuk malam ini. Atau sudah benar dinaikkan besok bulan Juli. Nah, tergantung nanti rilisnya seperti apa. Ini yang saya tangkap dari investing ya, berita dari investing. Kemudian untuk untuk mengatasi inflasi dan mendorong ekspektasi untuk kenaikan suku bunga yang lebih curam di akhir tahun. Akhir tahun ini mungkin akan dinaikkan lagi ya. Nah, untuk total dari pengetatan sampai akhir tahun ini, yaitu kemungkinan Bank Sentral akan menaikkan sekitar 130 basis poin. Dan kenaikan 50 basis poin ini untuk awal, kemungkinan seperti itu. Dan salah satunya dari 4 pertemuan yang tersisa setelah bulan Juni. Jadi Juli nanti dihitung kemungkinan naik, September juga ikut naik, kemudian Oktober dan yang terakhir di bulan Desember. Nah, gitu. Sedangkan untuk para anggota Dewan Pemerintah ini juga dovish, tetap waspada karena perubahan drastis pada kebijakan di tengah ekspektasi inflasi ya kemungkinan juga akan bisa terjadi seperti itu. Jadi tetap waspada dan tetap jangan terburu-buru untuk open posisi di mata uang euro. Lebih baik kita menunggu dulu nih. Nanti setelah ini kita lihat skenario-nya ya. Oke, itu untuk dari sisi fundamental ya. Dari sisi fundamentalnya memang untuk euro ini memang diharapkan untuk menaikkan suku bunga. Ini yang ditanya Pak Ibu nih mungkin maksudnya GBP apa ya? EOPGRD apa ya maksudnya? Mungkin bisa dijelaskan lebih lagi Pak Wibowo. Maksudnya apa artinya indikator ekonomi zona Eropa? Maksudnya indikator ekonomi banyak faktor. Jadi bisa dilihat dari sektor perumahan, sektor tenaga kerja, sektor survei industri, dari suku bunga, kemudian dari PDB, inflasi itu juga dilihat. Jadi itu yang namanya indikator ekonomi. Nah, gitu mungkin maksudnya Pak Wibowo. Baik, kita langsung lanjut ke cek untuk analisa teknikal nih. Nah, kita lihat. Ini saya ngambilnya jangka pendek ya. Bentar. Nah, untuk di euro pound sterling, jadi skenario-nya kalau misalnya nih, nah misalnya
Bank sentral menaikkan suku bunga kemungkinan akan rebound naik ya. Jadi untuk buy limit agak berhati-hati. Saya memang sedikit memasang buy limit untuk apa kalau misalnya harganya cuma swing turun kemudian balik naik, untuk mungkin kita bisa mengejar target di euro pound sterling. Untuk target kenaikan jika bank sentral menaikkan suku bunga di 0,8623 230 sorry 0,86.230. Kalau misalnya sudah terlanjur buy dan harganya turun nih, katakanlah mungkin nada dovish ya. Jadi apa yang disampaikan Ibu Christine Lagarde ini sedikit dovish dan membuat harga euro turun, pound sterling USD juga kemudian bisa juga turun ya. Karena kalau misalnya turun, itu kita ada sell stop yaitu di 0,86 sorry 84.950. Target untuk TPSL itu di TP di selnya itu di 0,84.400 itu. Jadi kalau misalnya turunnya mungkin terlalu drastis, nah itu kita bisa ikut di sell stop. Jadi sell stopnya di 0,84.950. Stop lossnya di mana? Stop loss kita bisa pakai di 0,85.260. Nah itu yang di buy limit untuk SL sell-nya. Kemudian yang buy limit stop loss-nya di harga stop loss. Harga sell stop. Nah, gitu. Bawah TP sell, atasnya yang untuk TP take profit untuk TP buy. Nah, seperti itu ya. Untuk tingkat inflasi bunga bisa naik dan bisa turun, maksudnya bisa naik bisa turun tuh karena inflasinya naik, inflasinya tinggi. Jadi inflasinya tinggi ini untuk meredam inflasi dan meredam jumlah mata uang yang beredar. Jadi suku bunganya harus dinaikkan. Kalau suku bunga dinaikkan, orang akan tertarik untuk nabung di bank nih. Nah, kalau suku bunganya cuma 0%, orang nggak tertarik untuk nabung di bank. Tapi kalau suku bunga misalnya dinaikkan 0,50%, orang jadi tertarik. Nah, otomatis pemerintah zona Eropa akan lebih mengontrol atau mengurangi jumlah mata uang atau uang euro ini beredar di masyarakat mulai berkurang karena sudah mulai menyimpan di bank. Nah, seperti itu Pak Wibowo. Kita lanjut untuk setelah euro pound sterling ya. Euro pound sterling, jadi proyeksinya seperti ini, buy limit, kemudian ada sell stop. Jadi untuk jaga-jaga kalau misalnya marketnya turun, kalau sudah terlanjur buy dan market turun, nah kita ada stop loss-nya yaitu di sell stop. Dan untuk sell-nya TP-nya di 0,84.400. Kemudian untuk euro Kanada, nah untuk euro Kanada kita juga membahas semuanya instrumen euro ya. Untuk euro Kanada sama kayak euro pound sterling, yaitu ada buy limit di 1,34.420. Stop loss di buy-nya yaitu di harga sell stop di 1,34.000. Pas di apa ya, level psikologis ya, level psikologis price. Kemudian untuk TP buy-nya 1,35.200 targetnya nih, targetnya buy-nya di 1,35.250 dan untuk target untuk TP-nya di sell stop-nya di 1,33.400. Tentu jadi chartnya juga oke, kita lanjutkan. Maaf ada sedikit gangguan teknis ya di koneksi. Itu untuk euro Kanada. Sebentar, slide-nya saya besarkan lagi nih.
Nah, euro Kanada ya, jadi sama-sama kayak euro pound sterling. Bagaimana dengan euro USD? Nah, euro USD saya juga lihat saya pakai yang sama ya. Apa namanya? Kebetulan juga sama tekniknya yaitu buy limit. Kalau misalnya turun di 1,06.750. Tapi kita juga berhati-hati ini ya. Maksudnya buy limit ini kita lihat aktualnya, angka aktual suku bunga. Apakah 0%, apakah dinaikkan atau tetap 0%. Nah, kalau misalnya 0%, nah mungkin bisa kita pasang buy stopnya. Buy limitnya ya. Tapi kalau misalnya uh, SEB ini menaikkan suku bunga, nah itu kita bisa langsung entry buy karena buy limit pasti nggak nyampe nih. Misalnya. Soalnya harga langsung rally naik kalau dinaikkan suku bunganya. Tapi kalau suku bunga tetap ada indikasi dia kemungkinan untuk ngayun turun lagi. Nah, atau mungkin kalau misalnya Anda khawatir dengan buy limit, meskipun suku bunganya tetap, Anda cuma bisa memasang yang sell stop aja. Untuk menjaga-jaga kalau misalnya nanti pas jam 19 lebih 30 menit, Gubernur Bank Sentral Eropa ini dalam menyampaikan pers konferensinya sedikit bernada dovish, nah itu Anda akan ngambil posisi sell ya, sell stopnya bisa dipasang. Sell stopnya itu ada di 1,06.350. Take profit TP-nya di 1,05.100 untuk euro USD. Kalau misalnya nih, misalnya seandainya Bank Sentral Eropa ini menaikkan suku bunga, nah untuk target kenaikan itu secara teknikal sekitar di area 1,08.840 itu untuk apa namanya targetnya kenaikan. Tapi kalau target turun, nah ini bisa mendekati 1,05.000. Seperti yang disampaikan oleh banyak analis itu juga mereka memprediksikan kemungkinan sampai di 1,05.000. Oke, saya share ulang ya. Nah, kita masuk. Nah, ini Euro USD. Jadi Euro USD untuk buy limit di 1,06.750 pakai stop loss ya. Stop loss buy itu sama dengan sell stop untuk 1,06.350. TP buy-nya, TP sell-nya di 1,05.100. Dan untuk TP buy-nya, kalau misalnya Bank Sentral Eropa ini menaikkan suku bunga dan membuat harga Euro USD ini naiknya begitu begitu tinggi, nah itu targetnya di 1,08.840. Nah itu. Kemudian untuk Euro Yen, untuk skenario di Euro USD ya. Nah untuk Euro Yen ini uh, untuk masih naik ya nih. Jadi rally-nya cukup tinggi sekali. Saya pakai chart weekly sampai ya. Nah, sampai saya pakai chart weekly. Jadi supaya lebih kelihatan. Kemudian saya tarik Fibonacci. Jadi kemungkinan target kenaikannya di 144 untuk tadi pagi ketika saya membuat narik chart ini harga euro yen ini masih di 143. Nah, 143 dan target kenaikannya di 144,530 untuk level golden ratio ya. Golden ratio di apa namanya di euro yen. Nah, euro yen ini juga sekarang juga masih bergerak di 142,960. Di bawahnya 143 ya. Di bawahnya 143. Nah, seperti itu. Nanti Pak Wibowo tanyanya gimana nih untuk bedanya TPP dengan USD. Nah, mungkin TPP bisa dijelaskan lebih detail nih Pak ya. Maksudnya TPP itu apa? Untuk dolarnya nih, nah kita US dolar sih ada sih di kita. Kalau TPP mungkin belum ada nih. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail TPP itu artinya apa gitu aja.
atau singkatan. Masalahnya kalau kadang orang nulis disingkat, jadi kita nah, mungkin dijelaskan lebih detail dulu TPP itu maksudnya apa tuh Pak Wibowo ya, gitu Pak. Oke, itu untuk Euro Yen. Jadi kalau misalnya nih seandainya Bank Sentral Eropa suku bunga tetap atau mungkin apa yang disampaikan Ibu Christine Lagarde ini sedikit bernada dovish, nah kemungkinan untuk harga Euro Yen terkoreksi. Koreksinya di 142,790 sampai 141,976. Ini agak apa ya, panjang ya. Lumayan panjang nih untuk euro yen-nya. Oke, saya share. Nah, ini ya. Nah, ini jadi koreksi sekitar 142,790 sampai 141,900 sorry 141,976. Nah, kemungkinan sampai di sana. Dia di bawah 142 lah ya. Kalau memang suku bunga tetap. Nah, kalau suku bunganya dinaikkan, nah kemungkinan naik sampai di 144,530. Nah, sampai di situ. Apa bedanya Euro GBP dengan Euro USD, Euro JPY, Euro CAD? Nah, ini bedanya dari mata uangnya nih Pak Wibowo. Kalau GBP kan pound sterling, mata uang Inggris. Kemudian Euro USD berarti Euro lawan US dollar, mata uang dolar Amerika. Euro JPY itu kan Japanese yen. Kemudian Euro Kanada itu kan Euro lawan Kanada dolar. Itu Pak Ibu bedanya per mata uangnya kan beda-beda. Nah, bisa dicek di situ kan ya. Untuk lebih lanjutnya, lebih detailnya, nah bisa dicek di Google ya. Ini karena saya terbatas oleh waktu nih. Kalau saya jelaskan satu-satu mungkin cukup masalah waktunya kan. Itu Pak Ibu. Jadi kelihatan dari lawannya ya. Euro lawan apa nih? Euro lawan pound sterling. Oh ini berarti mata uang Inggris. Euro lawan USD ya. Berarti euro lawan dolar nih, dolar Amerika atau JPY atau Kanada. Nah, seperti itu. Dan pergerakannya pun juga tergantung dari negara ini. Misalnya euro Kanada nih, berarti pengaruh apa mengaruhi apa namanya pergerakannya dipengaruhi oleh kondisi perekonomian di kawasan Eropa dan di negara Kanada. Nah, seperti itu. Dan seterusnya gitu Pak Wibowo. Nah, ini untuk analisa skenario teknikal ya untuk Euro Yen kemungkinan kalau misalnya uh, suku bunganya dinaikkan akan mencoba ke 144,530 sampai di 145. Kalau misalnya dovish, suku bunga tetap dan tergantung dari apa yang disampaikan Bu Christine Lagarde, itu kemungkinan bisa terkoreksi. Tapi juga tidak menutup kemungkinan ketika suku bunga tetap, marketnya turun, khususnya euro nih ya, euro USD, marketnya turun, tapi ketika press conference nadanya hawkish, maka euro USD akan kembali lagi naik. Nah, jadi tergantung dari pidato apa yang disampaikan oleh Gubernur Bank Sentral Eropa, Christine Lagarde. Gitu. Yang jelas, kalau kita sudah lihat suku bunganya, jangan lupa juga mengikuti press conference-nya. Karena press conference ini juga cukup cukup penting ya. Dan bisa menggerakkan euro tergantung dari apa yang disampaikan oleh Gubernur Bank Sentral Eropa ini. Nah, gitu. Baik, saran saya itu untuk skenario-nya. Jadi diperhatikan untuk Anda yang transaksi khususnya di mata uang euro, suku bunga tetap atau suku bunga dinaikkan. Tapi dari nadanya sih kemungkinan suku bunganya masih sama. Dari prediksinya sih ya masih sama 0%. Cuman untuk pidatonya nih, nah apa yang mau disampaikan ini juga pengaruh juga 1930. Jadi lebih baik Anda melihat kedua event ini jika Anda ingin memanfaatkan hasil meeting ECB ini untuk cari cuan atau untuk menaikkan equity. Jadi lihatnya lebih lengkap ya.
suku bunga dirilis sama pidato Gubernur Bank Sentral. Nah, seperti itu. Itu yang perlu diperhatikan. Oke, saya rasa cukup ya untuk flash trade pada. Oke, saya rasa cukup ya. Ini ada pertanyaan lagi siapa nih? Oh, Pak Ibo. Gubernur Bank bedanya, oh tadi sudah ya, Gubernur Bank Sentral Eropa. Ya, ya Pak Ibo. Oke, seperti itu yang skenario Europe. Ada Euro Pound Sterling, Euro Kanada, Euro USD, dan Euro Yen. Jangan lupa tetap diperhatikan risk management dan manajemen. Kemudian kalau Anda ingin memanfaatkan volatilitas event ini ketika meeting hasil SCB ini dirilis, lebih baik menunggu hasil meetingnya apa baru Anda bergerak. Kalau harganya mungkin naik, nah mungkin lihat nih, oh hasilnya berarti hawkish, berarti buy. Nah, turun-turun, oh berarti dovish nih, sell. Nah, seperti itu. Baik, saya rasa cukup untuk kilasan atau ulasan mengenai pertemuan Bank Sentral Eropa dan perekonomian, kondisi perekonomian di zona Eropa. Kemudian secara teknikal juga sudah kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat untuk membawa Anda, memberikan Anda gambaran nanti menjelang SEB merilis suku bunganya. Baik, saya rasa cukup. Saya Rudi Oktrianto mohon pamit. Insya Allah kita ketemu lagi di minggu depan di hari Kamis dengan tema yang mungkin akan saya bahas mengenai The Fed. Karena Fed ini minggu depan akan meeting Kamis pagi. Nah, kita Kamis sore, Kamis siang ini kita edukasi. Nanti kita akan kita lihat beberapa apa namanya pergerakan untuk USD yang khususnya mata uang yang berlawanan dengan US dollar. Nah, gitu. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih bagi Anda yang sudah online di Zoom ataupun online di channel YouTube GK Invest Indonesia, GK Invest Semarang Indonesia. Jangan lupa di subscribe, diklik loncengnya, kemudian di like, share, and comment. Saya Rudi Oktrianto mohon pamit. Wassalamualaikum. Saya Rudi Oktrianto mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Salam profit dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.